Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih Kristus. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan di hari ini, mari kita satukan hati terlebih dahulu, masuk di dalam hadirat Tuhan bersama-sama di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah kami yang Maha Kasih, saat ini kami bersama-sama menyiapkan hati untuk menerima kebenaran sabda Tuhan. Bukalah hati setiap kami, biarlah Roh Kudus Tuhan menguasai setiap kami, sehingga kebenaran sabda Tuhan dapat kami terima dan mengerti, dan terutama kami hayati dalam sikap hidup sehari-hari yang Tuhan berikan. Terima kasih ya Tuhan, kami semua bersiap hati untuk menerima dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, renungan kita hari ini berjudul Arti Sebuah Keluarga. Natsnya saya ambil dari Roma 15 ayat yang ke-7. Sebab itu terimalah satu sama lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika saya masih kecil, saya sering bertengkar dengan adik laki-laki saya. Bahkan pernah di suatu momen saya dan adik laki-laki saya beberapa hari kami tidak bertegur sapa. Saya lupa persis penyebab pertengkaran itu karena apa. Namun yang tidak pernah saya lupa adalah nasihat ibu saya. Ibu saya berkata, apapun kesalahannya, ia adalah adikmu. Suka tidak suka, ia tetap adikmu. Tidak ada yang dapat mengubah itu. Lalu mau sampai kapan kamu bertengkar dan saling diam? Saudara, bunda saya selalu mengatakan kepada kami untuk dapat saling menerima, terlebih lagi kami sebagai saudara. Kami harus mau untuk saling menerima, untuk saling mengampuni dan saling mengasihi. Karena kami adalah saudara dan tidak ada yang dapat mengubah hal itu. Bahkan Bapak, Ibu, Saudara, dan juga saya, kita juga adalah satu keluarga di dalam Kristus. Kita tidak pernah dapat memilih siapa yang menjadi keluarga kita. Keluarga adalah anugerah yang Tuhan berikan bagi kita. Paulus pun pernah menasehati jemaat di Roma agar mereka dapat saling menerima satu sama lain. Sebagaimana juga Kristus telah menerima kita dengan segala kelemahan kita, dengan segala kekurangan kita. Sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, suka tidak suka, kita harus meneladan kasih Kristus. Kita yang kuat harus menanggung mereka yang lemah. Dan kita hidup tidak hanya
mencari kesenangan diri sendiri. Saudara kekasih Kristus, saya pun juga memahami bahwa dalam hubungan dengan saudara seiman, dalam kita menjalin relasi, kita pasti akan berjumpa dengan kendala dan masalah. Ada begitu banyak faktor penyebabnya, seperti karena perbedaan karakter, karena kesalahpahaman, karena perbedaan pendapat, dan lain sebagainya. Ketika hal itu terjadi, ingatlah dengan baik Bapak Ibu Saudara bahwa bagaimanapun juga mereka adalah saudara kita di dalam Kristus. Janganlah kita justru menjauh atau mengucilkan mereka, atau bahkan sampai saling membenci dan menyimpan dendam satu dengan yang lainnya. Tetapi sebaliknya, kita harus bisa untuk saling menerima, saling memberi pengampunan, saling mengasihi, sama seperti Kristus yang juga telah menebus kita orang berdosa. Ketika kita saling mengasihi, maka dunia pun akan melihat bahwa kita adalah anak-anak Allah, dan nama Allah pun akan semakin dipermuliakan di bumi. Kristus menginginkan agar kita sebagai satu keluarga untuk bisa saling menerima, saling memberi pengampunan, dan saling mengasihi, seperti yang juga telah Kristus teladankan bagi kita. Amin. Saat teduh bagi kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh bersama-sama kami dengar dan kami renungkan pada saat ini. Ya Tuhan, mampukanlah kami di dalam keluarga sebagai satu keluarga Kristen untuk bisa saling menerima, saling memberi pengampunan, dan saling mengasihi sebagaimana teladan yang telah Engkau berikan kepada kami. Ya Tuhan, biar Roh Kudus-Mu senantiasa memberi kekuatan bagi kami untuk meneladan cinta kasih-Mu yang tidak berkesudahan di dalam hidup kami. Tuhan, kami serahkan sepenuhnya hidup dan penghidupan kami hanya di dalam tangan pengasihan-Mu saja. Ampuni ya Tuhan setiap dosa dan kesalahan kami, hanya di dalam satu nama Juru Selamat kami yang sejati, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, terima kasih telah mengikuti renungan bersama pada hari ini. Selamat melewati hari dengan penuh keselamatan dan sukacita. Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan melindungi kita.